Saya akan menceritakan cerita rakyat asal mula burung cendrawasih. Cerita ini berasal dari Papua Barat. Sebelum menonton, alangkah baiknya ditekan tombol lonceng dan subscribe. Oke, terima kasih. Di suatu daerah di Papua, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Kueya. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Baria, bapak tirinya yang bernama Bone, dan dua adik tirinya yang bernama Niko dan Kiara. Kueya adalah anak yang baik hati, rajin, dan pandai. Ia sering membantu ibunya di ladang dan mengajari adik-adiknya menganyam noken, tas khas Papua yang terbuat dari serat kayu. Namun, adik-adik tirinya tidak menyukai Kueya. Mereka iri dengan kebaikan dan kecerdasan Kueya. Mereka sering membuat onar dan menjebak Kueya agar dimarahi oleh bapak dan ibunya. Suatu hari, Niko dan Kiara merusak noken yang dibuat oleh Kueya dan menyalahkan Kueya. Kueya merasa kesal dan sedih. Ia pun pergi ke hutan untuk menenangkan diri. Di hutan, Kueya bertemu dengan seorang peri yang cantik dan bersayap. Peri itu bernama Cendrawasih. Ia adalah putri dari dewa burung yang menjaga hutan. Cendrawasih merasa kasihan melihat Kueya yang sendirian dan tertekan. Ia pun menawarkan untuk menjadi teman Kueya. Kueya senang sekali mendapat teman baru. Ia pun menceritakan semua masalahnya kepada Cendrawasih. Cendrawasih mendengarkan dengan penuh perhatian dan simpati. Ia pun memberikan semangat dan nasihat kepada Kueya. Ia juga mengajarkan Kueya cara berburu, memintal kulit binatang, dan membuat sayap dari benang. Kueya merasa bahagia dan berterima kasih kepada Cendrawasih. Mereka pun menjadi sahabat karib. Setiap hari, Kueya selalu datang ke hutan untuk bertemu dengan Cendrawasih. Mereka bermain, bercanda, dan belajar bersama. Mereka juga saling berbagi cerita dan rahasia. Mereka tidak peduli dengan perbedaan mereka. Mereka hanya merasakan kebahagiaan dan kedamaian. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, bapak dan ibu Kueya mencari Kueya di hutan. Mereka khawatir dengan Kueya yang sering menghilang. Mereka juga ingin meminta maaf kepada Kueya karena telah salah menuduhnya. Mereka mengetahui kebenaran dari Kiara yang merasa bersalah dan mengaku telah menjebak Kueya. Ketika mereka sampai di hutan, mereka melihat Kueya sedang bermain dengan Cendrawasih. Mereka terkejut melihat sosok peri yang bersayap. Mereka mengira Cendrawasih adalah makhluk jahat yang ingin mencelakakan Kueya. Mereka pun berteriak dan melemparkan batu ke arah Cendrawasih. Cendrawasih kaget dan terluka. Ia pun terbang meninggalkan Kueya. Kueya marah dan sedih. Ia mengejar Cendrawasih dan meminta maaf. Ia juga meminta bapak dan ibunya untuk tidak mengganggu Cendrawasih. Ia menjelaskan bahwa Cendrawasih adalah temannya yang baik dan tidak berbahaya. Namun, bapak dan ibu Kueya tidak percaya. Mereka menganggap Cendrawasih sebagai ancaman. Mereka pun memanggil penduduk desa untuk mengejar dan menangkap Cendrawasih. Mereka membawa senjata dan anjing pemburu. Mereka bersumpah untuk membunuh Cendrawasih. Kueya tidak bisa mencegah mereka. Ia hanya bisa berlari mengikuti mereka. Ia berharap Cendrawasih bisa selamat. Ia juga berdoa kepada dewa burung agar melindungi Cendrawasih. Ia tidak mau kehilangan temannya. Sementara itu, Cendrawasih terbang secepat mungkin. Ia merasa takut dan bingung. Ia tidak mengerti mengapa manusia begitu kejam dan tidak menghargai persahabatan. Ia juga merindukan Kueya. Ia ingin kembali kepadanya. Ia ingin memeluknya dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, Cendrawasih tidak bisa kembali. Ia terus dikejar oleh manusia yang haus darah. Ia tidak bisa bersembunyi. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa berharap ada mukjizat yang menyelamatkannya. Ia juga berdoa kepada dewa burung agar memberinya kekuatan. Tiba-tiba, langit menjadi gelap. Petir menyambar-nyambar. Angin bertiup kencang. Hujan turun deras. Suara gemuruh menggema di hutan. Dewa burung telah mendengar doa Cendrawasih. Ia marah melihat perlakuan manusia terhadap putrinya. Ia pun mengirimkan bencana untuk menghukum mereka. Manusia yang mengejar Cendrawasih menjadi ketakutan. Mereka tidak bisa melihat jalan. Mereka tersesat di hutan. Mereka terjatuh ke jurang. Mereka diserang oleh binatang buas. Mereka mati seketika. Tidak ada yang selamat. Kueya yang melihat semua itu menjadi ngeri. Ia menyesali perbuatan bapak dan ibunya.
Ia juga menyesali dirinya sendiri. Ia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Cendrawasih. Ia pun menangis terseduh-seduh. Ia memanggil-manggil nama Cendrawasih. Cendrawasih yang mendengar suara Kueya menjadi terharu. Ia masih mencintai Kueya. Ia tidak membenci Kueya. Ia ingin mengampuni Kueya. Ia pun mencari Kueya di tengah badai. Ia melihat Kueya sedang berdiri di bawah pohon. Ia pun terbang mendekati Kueya. Kueya yang melihat Cendrawasih menjadi senang. Ia masih menyayangi Cendrawasih. Ia tidak mau kehilangan Cendrawasih. Ia ingin meminta maaf kepada Cendrawasih. Ia pun mengulurkan tangan untuk menyentuh Cendrawasih. Namun, sebelum mereka bisa bersatu, petir menyambar pohon tempat mereka berdiri. Pohon itu terbakar dan roboh. Kueya dan Cendrawasih terjebak di bawah pohon. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka tidak bisa bernapas. Mereka hanya bisa saling memandang. Dalam pandangan terakhir mereka melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat sayap-sayap yang tumbuh di punggung mereka. Mereka melihat bulu-bulu yang indah di tubuh mereka. Mereka melihat mata-mata yang bersinar di kepala mereka. Mereka telah berubah menjadi burung. Dewa burung telah mengabulkan permintaan mereka. Ia telah memberikan mereka kekuatan untuk terbang. Ia telah memberikan mereka keindahan untuk bersinar. Ia telah memberikan mereka keabadian untuk hidup. Ia telah menjadikan mereka burung Cendrawasih. Burung Cendrawasih yang dulunya adalah Kueya dan Cendrawasih merasa bahagia. Mereka tidak merasakan sakit lagi. Mereka tidak merasakan takut lagi. Mereka tidak merasakan sedih lagi. Mereka hanya merasakan cinta dan damai. Mereka pun terbang bersama ke langit. Mereka meninggalkan dunia yang penuh dengan kebencian dan kekerasan. Mereka menuju surga yang penuh dengan kasih dan kedamaian. Mereka bersyukur kepada Dewa Burung yang telah memberikan mereka kesempatan kedua. Mereka berjanji untuk selalu bersama selamanya.